Saat ini juga, pada malam tanggal 24 ke 25 Agustus, Rusia sedang menyerang Dnipro dan Kiev dengan rudal. Dan sudah jelas bahwa Rusia menargetkan pusat perbelanjaan. Kenapa saya mengatakan ini? Karena di Dnipro, orang Rusia mencoba menyerang pusat perbelanjaan Karavan. Di sana sekarang benar-benar bencana. Mobil-mobil terbakar karena rudal menghantam area parkir. Dan pada saat yang sama, tepat di menit-menit ini ketika saya merekam episode ini, diketahui bahwa orang Rusia menyerang Kiev dengan rudal, tepatnya di distrik Sviatoshinsky, di mana sekarang Lavina Mall terbakar. Ya, di dekat Lavina Mall itu juga pusat perbelanjaan besar di ibu kota Ukraina. Selain itu, hari ini juga orang Rusia menyerang dua pusat perbelanjaan epicenter sekaligus di Odessa. Dan secara keseluruhan, dalam beberapa hari terakhir kita sudah melihat bahwa orang Rusia benar-benar mulai melakukan serangan terbuka terhadap pusat perbelanjaan. Sehari sebelumnya, di Kryvyi Rih, mereka juga menyerang pusat perbelanjaan, yaitu ke pusat-pusat di mana terdapat banyak sekali warga sipil. Dan jelas, ini adalah upaya untuk menakut-nakuti warga Ukraina semaksimal mungkin agar warga Ukraina mulai menekan pemerintah Ukraina untuk menyerah atau menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Vladimir Putin yang sudah kehilangan akal sehat. Tapi Anda tahu, sekarang kita akan beralih ke pembahasan berita terbaru tentang serangan malam hari berikutnya oleh Rusia terhadap Ukraina. Perlu saya catat, sekarang menurut waktu Kiev ini 00:30 malam. Dan sayangnya, saya pikir serangan-serangan ini akan semakin intensif hingga pagi hari. Tapi yang diketahui saat ini adalah serangan di Dnipro, Odessa, dan Kiev. Dan di semua tempat itu, Rusia menyerang pusat perbelanjaan. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin menyoroti satu hal yang sangat penting. Institut Studi Perang menghitung bahwa tentara Rusia kembali mendapatkan tenggat waktu untuk sepenuhnya merebut Donbas. Kali ini Putin mengatakan tenggat waktunya sampai akhir tahun ini. Meskipun sejak awal invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Rusia belum memenuhi satu pun dari 15 perintah sebelumnya Vladimir Putin. Artinya, Vladimir Putin sudah 15 kali menetapkan tenggat waktu untuk sepenuhnya menguasai Donbas. Dan setiap kali, dia gagal memenuhi tenggat waktu tersebut. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas berita terbaru tentang serangan barbar Rusia terhadap Ukraina yang sedang terjadi saat ini. Mari kita bahas apa yang sedang terjadi dan coba menganalisis mengapa Rusia mengambil langkah-langkah seperti itu. Jadi, mari kita bahas semuanya satu persatu. Saya akan mulai dengan berita terbaru. Saat ini, tepat pada pukul 00:30 malam waktu Kiev, pada malam 24 menuju 25 Agustus, Rusia menyerang ibu kota Ukraina dengan rudal banderol. Secara khusus, diketahui bahwa rudal banderol menghantam sebuah gedung bertingkat di distrik Holosivsky, Kiev. Selain itu, serangan juga terjadi di dekat pusat perbelanjaan Lavina Mall. Sviatoshin, bagi yang tahu, bagi warga Kiev atau yang pernah berada di ibu kota Ukraina, pasti tahu bahwa itu adalah pusat perbelanjaan yang cukup besar, bahkan sangat besar menurut saya. Selain itu adalah area yang luas, di mana tidak hanya ada Lavina Mall, tapi juga epicenter. Pusat perbelanjaan epicenter yang terutama menjual bahan bangunan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Dan epicenter di sini disebutkan bukan tanpa alasan. Karena orang Rusia tampaknya memang menargetkan. Mereka sepertinya mencoba meniru serangan Ukraina dan mereka menargetkan pusat perbelanjaan epicenter. Kenapa? Karena hari ini juga, maksudnya tanggal 24 Agustus, setelah serangan Rusia, langsung dua pusat perbelanjaan epicenter terbakar di Odessa. Dan sayangnya ada korban luka. Secara khusus, pada pagi hari, tanggal 24 Agustus, penjajah Rusia melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Odessa. Di Odessa terjadi kebakaran hebat di dua hipermarket bahan bangunan epicenter. Dan diketahui setidaknya ada 5 orang yang terluka. Secara khusus, hal ini disampaikan oleh Kepala Administrasi Militer Wilayah Oleg Kiper dan Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan Epicenter Yulia Chudnovets. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Wilayah Odessa kembali mengalami serangan besar-besaran dari rudal dan drone musuh. Serangan utama diarahkan ke gudang-gudang pangan dan infrastruktur energi. Rumah-rumah pribadi juga rusak dan terjadi kebakaran. Selain itu, Kepala Administrasi Militer Wilayah menambahkan bahwa untungnya tidak banyak laporan tentang korban, meskipun memang ada yang menjadi korban.
Sementara itu, Kepala Departemen Hubungan Masyarakat perusahaan Epicenter menyatakan bahwa penjajah menyerang 2 hipermarket sekaligus di Odessa. Dan seperti yang dia katakan, kami terkena serangan di 2 epicenter di Odessa. Pemadaman kebakaran masih berlangsung. Informasi tentang dampak dan kemungkinan korban masih sedang diklarifikasi. Itu adalah informasi terbaru pada siang hari. Juga diketahui bahwa hipermarket di pemukiman Kotovskogo terbakar. Itu berada di distrik Presip Kota. Dan hipermarket di kilometer ke-7 yang legendaris, itu berada di distrik Hazibey. Dan kemudian kiper menambahkan bahwa akibat serangan tersebut 5 orang terluka. 3 di antaranya dirawat di rumah sakit dalam kondisi sedang. Bersambung. Jadi, apa yang kita punya? Pagi hari tanggal 24 Agustus, orang Rusia menyerang epicenter. Segera setelah itu, menjelang akhir hari, sekitar pukul 23.30 waktu Kiev, suara ledakan terdengar di Dnipro. Hal ini dilaporkan oleh pihak berwenang setempat. Sebelumnya, saluran pemantauan telah memperingatkan tentang pergerakan setidaknya 2 drone rudal Rusia tipe Banderol menuju kota tersebut. Begitulah kejadiannya. Saluran lokal melaporkan bahwa Rusia menyerang atau setidaknya menargetkan secara tepat pusat perbelanjaan Karavan. Namun serangan tersebut mengenai area parkir di dekat gedung itu, yang menyebabkan beberapa mobil dikabarkan terbakar. Pusat perbelanjaan itu sendiri juga mengalami kerusakan sebagian, namun tidak ada informasi tentang kerusakan serius atau korban. Tapi rekaman dari lokasi serangan itu menunjukkan bahwa memang sedang terjadi kebakaran besar di sana sekarang. Mobil-mobil yang ada di tempat parkir itu tampaknya terbakar. Dan berdasarkan hal itu, Melihat kemana Rusia saat ini menargetkan serangan, kita bisa menyimpulkan bahwa Rusia ingin menyerang persediaan makanan, toko-toko, jaringan toko besar, agar di Ukraina Anda tahu terjadi krisis pangan. Agar jaringan retail besar tidak beroperasi, agar hal itu menimbulkan kepanikan. Karena selain menyerang toko-toko, hari ini juga, 24 Agustus. Akibat serangan drone Rusia di Kherson, terjadi kebakaran di gudang palang merah Ukraina. Orang-orang Rusia tahu betul bahwa itu adalah palang merah. Di lokasi palang merah itu terdapat bantuan kemanusiaan untuk warga sipil. Dan diketahui bahwa harta benda senilai hampir 28 juta hryvnia telah hangus terbakar. Dilaporkan bahwa persediaan kemanusiaan yang disimpan di gudang telah rusak dan hancur. Secara khusus, Palang Merah juga sudah mencatatnya. Ini adalah peralatan dan material untuk persiapan menghadapi musim gugur dan musim dingin. Artinya, mereka benar-benar tahu apa yang mereka serang di sana, agar warga Kherson tidak bisa mempersiapkan diri menghadapi musim dingin yang sulit. Persediaan untuk respon cepat terhadap dampak penembakan. Ini adalah material untuk menutup sementara rumah-rumah yang rusak. Material medis, selimut, paket kebersihan, peralatan untuk penyediaan air dan listrik, serta bantuan kemanusiaan lainnya. Secara keseluruhan, orang Rusia benar-benar tahu kemana mereka menyerang. Dan jelas bahwa mereka akan terus menyerang fasilitas seperti itu yang menjadi penopang kehidupan warga Ukraina.
Dan tepat pada saat-saat ini juga diketahui bahwa orang Rusia menembaki gedung bertingkat di tengah malam di Zaporizhia. Hal ini juga dilaporkan oleh saluran lokal. Dan sayangnya di sana juga terjadi kebakaran yang cukup besar. Dan untuk saat ini peringatan udara di ibu kota Ukraina sudah dicabut. Tapi saya ulangi lagi, sekarang baru 1:30 malam. Dan entah kenapa, saya merasa sayangnya orang Rusia akan terus melancarkan serangan mereka ke Ukraina malam ini. Jelas, mereka masih berusaha menghancurkan infrastruktur. Dan dalam hal ini, saya ingin memberikan informasi menarik kepada Anda di akhir. Saya akan bilang ini cukup menarik. Kenapa saya bilang bahwa Putin berusaha membuat rakyat Ukraina kelaparan? Dia sengaja menyerang toko-toko dan gudang-gudang makanan. Saya pernah menunjukkan kepada Anda di salah satu episode sebelumnya, misalnya ketika orang Rusia menyerang gudang makanan yang sangat besar. Di sana ada gudang besar, hanggar besar, di mana semangka disimpan. Itu semangka. Dan orang Rusia menembakkan roket ke sana. Padahal mereka tahu betul bahwa itu adalah gudang makanan, produk untuk supermarket. Jadi inilah yang ingin saya tambahkan di akhir. Informasi dari Institut Studi Perang. Putin jelas sangat marah karena seluruh perangnya tidak berjalan sesuai rencana. Semua rencananya untuk merebut Ukraina telah gagal, dan inilah Institut Studi Perang. Mengingatkan bahwa pada 23 Agustus, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa diktator Rusia Vladimir Putin baru-baru ini memerintahkan militer Rusia untuk menyelesaikan perebutan wilayah Donetsk sebelum 31 Desember 2026. Menurut Zelensky, di antara tujuan operasional utama kepemimpinan Rusia tetaplah Konstantinovka, Slaviansk, dan Kramatorsk. Ketiga kota tersebut termasuk dalam garis pertahanan yang diperkuat milik Ukraina, semacam sabuk keamanan. Namun menurut analis dari Institut Studi Perang, ini bukanlah tenggat waktu pertama yang ditetapkan oleh Putin. Secara keseluruhan, sejak awal invasi besar-besaran ke Ukraina, diktator Rusia telah menetapkan tenggat waktu khusus sebanyak 15 kali untuk merebut seluruh wilayah Donetsk. Seperti yang Anda pahami, tentara Rusia tidak memenuhi satu pun dari tenggat waktu tersebut. Saat ini Rusia menguasai sekitar 21.000 km persegi atau kurang dari 80% wilayah Donetsk. Di wilayah Luhansk, pasukan Rusia menguasai lebih dari 26.500 km persegi. Ini, jika dihitung secara tepat, adalah 99,77% wilayah Luhansk. Dan menurut penilaian Institut Studi Perang, tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kremlin tetap tidak sesuai dengan situasi nyata di medan perang. Para analis berpendapat bahwa pasukan Rusia kecil kemungkinan dapat merebut seluruh Donbas hingga akhir tahun 2026, jika memang mereka bisa mencapai tujuan tersebut. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena di sini mereka langsung menunjukkan statistik lain untuk tahun 2026. Secara keseluruhan, orang Rusia berhasil menduduki sekitar 990 km persegi wilayah Ukraina. Sementara pasukan pertahanan Ukraina berhasil membebaskan sekitar 820 km persegi. Jadi jika kita hitung semuanya, maka hasilnya adalah selama setahun mereka berhasil merebut 170 km persegi. Dan jelas, sampai akhir tahun situasinya bisa berubah secara drastis. Jadi, hampir tidak ada kemajuan di pihak Rusia, apapun yang Putin katakan soal keberhasilan. Itulah sebabnya dia marah, dia menyerang pasukan makanan, dia berusaha membiarkan rakyat Ukraina tanpa listrik, tanpa pemanas, sekarang bahkan tanpa makanan, supaya Ukraina akhirnya menyerah. Dia pengecut. Dia pengecut, dia penakut, dia preman dari Sankt Petersburg yang kemungkinan besar pernah sangat dipermalukan saat kecil, dia sakit hati, dan ketika dia gagal, sebanyak 15 kali, dia menetapkan tenggat waktu untuk merebut wilayah Donetsk. 15 kali juga dia gagal. Saya yakin dia duduk, menghentakkan kakinya yang pendek ke lantai dan berkata, "Rebutkan Donbas untuk saya." Tapi Donbas tidak bisa direbut, makanya dia jadi frustasi, lalu mulai menyerang supermarket, sebenarnya ke pusat perbelanjaan, ya, di mana jelas tidak ada objek militer sama sekali. Jadi begini, lihat. Saya sudah memberikan beberapa contoh hari ini tentang bagaimana mereka dalam sehari menargetkan, benar-benar menargetkan pusat perbelanjaan tertentu. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, sekarang sudah berapa ya? Sudah hampir jam 1 malam. Dan saat ini juga, dari Rusia telah diterbangkan 32 kelompok Shahed bermesin jet. Jadi jelas serangan akan terus berlanjut. Jadi, saya akhiri sampai di sini. Bagaimana pendapat Anda?
Tulis kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Besok kita akan bertemu lagi membahas berita terbaru. Sekarang saya pamit, jaga diri Anda, jangan pernah abaikan sinyal peringatan udara. Begitu sirena berbunyi, lebih baik segera turun ke tempat pelindungan dan lindungi diri Anda sebaik mungkin. Jadi jaga diri baik-baik, semuanya akan baik-baik saja. Kemuliaan untuk Ukraina. Sampai jumpa.